Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas matematika pembelajaran online. Nah, selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lanjutan pembelajaran kita dari minggu lalu, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata letak dan ukuran penyebaran data kelompok. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, nah ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami tata letak data kelompok. Yang kedua, siswa mampu memahami penyebaran data berkelompok. Ketiga, siswa mampu menghitung tata letak dan penyebaran data berkelompok. Nah, Bapak berharap di pembelajaran hari ini kalian bisa menguasai bagaimana cara mencari tata letak dan penyebaran data berkelompok melalui tabel distribusi berkelompok atau histogram ataupun OGIF. Nah, sekarang kita akan melakukan review. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang sesungguhnya yaitu mengenai tata letak dan penyebaran data kelompok. Nah, untuk review, kalian bisa melihat link yang telah Bapak share melalui Google Classroom. Nah, kalian review sebentar tentang pembelajaran kita minggu lalu tentang ukuran pemusatan data dan mengenai tugas kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata letak dan penyebaran data berkelompok. Nah, apa sajakah tata letak dan penyebaran data berkelompok? Nah, yang pertama yaitu tata letak. Nah, tata letak ini terbagi menjadi tiga, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama, kuartil. Nah, kuartil ini adalah sekumpulan data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, rumusnya yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil kali panjang kelas. Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mencari kuartil. Nah, kuartil ini ada terbagi menjadi 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Oke. Nah, yang kedua yaitu desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, rumusnya yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi desil kali panjang kelas. Nah, I-nya ini antara 1 sampai 9. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang persentil. Nah, persentil ini adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Nah, rumusnya seperti yang tertera di slide yaitu PI sama dengan TB ditambah I per 100N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi persentil dikali panjang kelas. Nah, I-nya itu adalah antara 1 sampai 99. Oke, jadi kalian bisa memahaminya melalui membaca PPT ini ya. Oke, selanjutnya yaitu penyebaran data berkelompok. Nah, penyebaran data berkelompok itu ada terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Yang kedua simpangan baku atau standar deviasi. Yang ketiga yaitu varians. Oke, yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Nah, rumusnya yaitu SR sama dengan sigma FI. Nilai mutlak titik tengah dikurang rata-rata per jumlah total frekuensi. Oke, yang kedua yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, standar deviasi merupakan suatu nilai yang menggambarkan persebaran data berkelompok tersebut dari rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar jarak data dari rata-ratanya. Nah, rumusnya yaitu S sama dengan akar dari jumlah perkalian FI dikali titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan per jumlah total frekuensi. Oke, yang terakhir yaitu varians. Merupakan nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Nah, S kuadrat ini adalah simbol dari varians, bukan berarti dikuadratkan nanti hasilnya. Oke, jadi S kuadrat sama dengan jumlah perkalian FI dikali titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan
per jumlah total frekuensi. Oke, seperti itulah tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh, yaitu menentukan kuartil ketiga, menentukan desil keempat, dan persentil ke-10 dari sebuah data yang sudah ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu kemudian tentukanlah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansnya. Oke, untuk ini maka kita menggunakan rumus yang telah disediakan tadi untuk dapat mencari kuartil ketiga, desil keempat, ataupun persentil ke-10. Oke. Nah, solusinya yaitu yang pertama yaitu kuartil. Ya, kuartil. Nah, rumus kuartil yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil kali panjang kelas. Nah, ingat I per 4N karena kita mencari kuartil ketiga, maka I diganti menjadi 3. Maka 3 per 4 kali 40 sama dengan 30. Nah, ingat TB-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Oke, sekali lagi TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil. Nah, seperti tabel frekuensi ini. Ya, jadi kita mencari frekuensi kumulatifnya dan titik tengahnya supaya lebih memudahkan kita dalam menghitung jumlah kuartilnya berapa. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat letak kelas kuartil itu di mana. Nah, karena jumlah kuartilnya itu sama dengan 30, maka kita melihat kolom frekuensi kumulatif yang letak 30 itu ada di mana. Nah, seperti di slide, itu letak 30 itu terletak di kelas interval 62 sampai 66, terdiri dari 34 data. Nah, berarti angka 30 itu terletak di kelas 62 sampai 66. Nah, itulah kuartil ketiga. Maka, kita mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam rumus yang telah disediakan. Q3 sama dengan 61,5. Ya, titik bawahnya 62 dikurang 0,5 menjadi 61,5. Ditambah 3 per 4 kali 40 dikurang 26 frekuensi kumulatif sebelum 34 bagi 8, yaitu frekuensinya berapa kali panjang kelas. Panjang kelasnya itu 5 kali 5. Nah, setelah dihitung maka jumlah kuartilnya itu sama dengan 64. Oke, seperti itu. Nah, jika kalian ada pertanyaan, maka kalian bisa tanyakan melalui komentar di YouTube ataupun melalui Google Classroom. Oke, yang kedua yaitu desil keempat. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari desil keempat? Nah, caranya hampir saja seperti kuartil, kita mencari terlebih dahulu letak dari desil keempat itu di mana. Nah, untuk mencari letak desil keempat, maka I per 10N sama dengan 4 per 10 kali 40 sama dengan 16. Maka berdasarkan tabel ini kita dapat melihat bahwa angka 16 itu atau frekuensi 16 terletak di kelas 57 sampai 61. Oke, saya ulangi lagi bahwa kelas desil keempat itu terletak di interval 57 sampai 61. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, maka kita mensubstitusikan hasilnya ke dalam rumus yang telah disediakan. Maka D4 sama dengan 56,5 ditambah 40 kali 4 per 10 dikurang 11 per 15 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu 5. Maka hasilnya yaitu 58,15. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentil. Nah, di sini kita akan mencari persentil ke-10. Nah, untuk mencari persentil itu hampir sama seperti mencari kuartil dan desil. Nah, pertama kita harus mencari letak dari persentil itu di mana. I per 100N. Karena kita mencari persentil ke-10, maka I diganti menjadi 10. 10 per 100 dikali 40, maka hasilnya sama dengan 4. Nah, letak dari
persentil ke-10 itu terletak di interval kelas kedua yaitu 47 sampai 51 dengan frekuensi kumulatif sama dengan 6. Berarti frekuensi 4 itu terletak di frekuensi kumulatif yang ke-6. Oke, setelah kita mendapatkan persentilnya, kelas persentilnya, maka kita dapat mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam rumus yang telah tersedia. Maka diperoleh P10 sama dengan 46,5 ditambah 10 kali 40 per 100 dikurang 1 kali 5 per 6. Ya, maka hasilnya P10 sama dengan 47,5. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara menghitung ukuran penyebaran data berkelompok. Oke, ukuran data berkelompok. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata yaitu adalah jumlah perkalian FI atau frekuensi nilai mutlak titik tengah dikurang rata-rata per jumlah frekuensi total. Oke, ingat nilai mutlak itu adalah simbol mutlak ya. Simbol yang ada di perkalian FI kali XI kurang X bar. Nah, itu adalah simbol mutlak yang artinya jarak. Nah, kalian telah mempelajari tentang nilai mutlak pada kelas 1 SMA, maka itu artinya nilainya selalu positif karena kita berbicara mengenai jarak. Oke. Nah, tabelnya seperti ini. Ini adalah lanjutan dari contohnya. Ya, kita menggunakan contoh yang sama saja biar kalian tidak kebingungan. Oke. Pertama, kita harus mencari titik tengahnya. Titik tengah dari datar yaitu penjumlahan batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Ya, kalian bisa melihat tabelnya. Nah, seterusnya kita akan mengurangi titik tengah dengan rata-rata. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari rata-rata dari tabel frekuensinya. Ya, kita harus mencari rata-rata dari data berkelompok. Nah, di sini saya telah mencari rata-ratanya, yaitu karena rumus mencari rata-rata sama dengan jumlah perkalian FI kali XI atau titik tengah bagi jumlah total frekuensi. Maka 2380 per 40, maka hasilnya sama dengan 59,5. Nah, setelah itu kita mengurangi titik tengah dengan rata-rata. Nah, di sini saya sudah mengurangi. Misalnya contohnya kelas pertama yaitu 44 dikurang 59,5, maka hasilnya sama dengan minus 15,5. Tetapi karena dimutlakin, maka hasilnya menjadi positif. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk kolom seterusnya yaitu perkalian FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, XI adalah titik tengah dan X bar itu adalah rata-ratanya. Maka didapatkan jumlah hasil perkalian FI dikali nilai mutlak XI diperoleh nilai perkalian FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar itu adalah 206. Maka kita mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam rumus yang telah tersedia. Maka SR sama dengan 206 per 40, maka hasilnya sama dengan 5,15. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi, maka rumus yang kita gunakan yaitu adalah akar dari jumlah perkalian FI dikali titik tengah dikurang rata-rata kuadrat per jumlah total frekuensi. Nah, terlebih dahulu, untuk lebih memudahkan kita, maka kita sebenarnya harus mencari rata-ratanya. Rata-rata dari tabel distribusi frekuensi atau rata-rata dari data kelompok. Nah, seperti tabel yang ada di slide, maka kalian bisa melihatnya. Ya, di situ titik tengah. Kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu dan rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-rata, minggu lalu kita telah mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk mencari rata-rata itu ada terbagi menjadi 2, yaitu rataan biasa dan rataan sementara. Nah, di sini Bapak menggunakan rataan biasa, yaitu perkalian jumlah perkalian FI dikali XI per jumlah total frekuensi. Nah, di sini kita mendapatkan rata-ratanya yaitu 2380 per 40 sama dengan 59,5. Maka kita mendapatkan rata-rata dari data kelompok yaitu 59,5. Nah, setelah itu
langkah selanjutnya yaitu mencari selisih titik tengah dengan rata-rata. Nah, contohnya untuk kelas pertama 42 sampai 46 kita mendapatkan titik tengah yaitu 44. Nah, untuk mencari selisihnya maka 44 dikurang 59,5 maka hasilnya sama dengan minus 15,5. Selanjutnya kita mengkuadratkan hasil dari selisih antara titik tengah dikurang rata-rata. Maka hasilnya 240,25. Selanjutnya yaitu mengalikan atau melakukan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah dikurang rata-rata yang telah dikuadratkan tadi. Maka hasilnya yaitu 240,25. Yaitu 240,25 dikali 1, maka hasilnya 240,25. Maka kita dapat melakukan hal yang sama dengan kelas-kelas berikutnya. Maka kita mendapatkan totalnya yaitu 1890. Nah, maka simpangan baku sama dengan akar dari 1890 per 40, maka hasilnya yaitu akar dari 47,25. Maka hasilnya yaitu 6,87. Nah, simpangan bakunya yaitu 6,87. Selanjutnya, kita akan mencari varians. Ya, kita akan mencari varians. Nah, untuk mencari varians, maka rumusnya yaitu jumlah perkalian FI dikali titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan per jumlah total frekuensi. Nah, kita mendapatkan 1890 per 40, maka nilai variansnya yaitu 47,25. Nah, untuk lebih memudahkan kalian, lebih baik kalian menggunakan tabel distribusi frekuensi seperti yang ada di slide. Sehingga kalian tinggal mensubstitusikan hasil yang kalian dapatkan melalui tabel distribusi frekuensi ke dalam rumus yang telah disediakan. Nah, selanjutnya yaitu apakah kalian ada pertanyaan? Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom ataupun melalui link YouTube yang telah saya sediakan di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan di link YouTube tersebut. Oke, selanjutnya untuk PR, kalian jangan lupa mengumpulkan PR sesuai dengan batas yang ada di Google Classroom. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pada hari ini kita belajar dua topik sebenarnya yaitu tentang tata letak data kelompok dan ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, yang pertama tata letak yaitu terbagi menjadi 3 yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, ukuran penyebaran data kelompok yaitu simpangan data rata, simpangan baku, dan varians. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca lagi PPT ini untuk bisa lebih memahami lebih dalam mengenai tata letak dan ukuran penyebaran data berkelompok. Oke. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Tetap giat belajar dan meraih mimpimu. Jangan menjadi pemalas dan kaum rebahan. Persiapkanlah hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang lebih baik. Nah, terima kasih semuanya. Jika kalian ada pertanyaan ataupun komentar, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom. Oke, see you on top. God bless you. Have a nice day.